belajar tentang aplikasi chatting gitu ya. Aplikasi chatting. Kemudian kita juga sudah belajar tentang aplikasi Microsoft ya, sama Microsoft Excel. Mari kita sudah belajar itu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Ya. Oke ya. Hari ini kita absen dulu sebelum kita belajar. Mas Abid ada ya? Aldo? Andriano? Hadir? Asifa Nur Rahman? Ya. Saputra? Hadir? Sakti Istian? Hadir? Sefa Kautsaraya? Ada? Sigit? Hadir? Janu? Hadir? Oke. Ya, jadi ada beberapa yang alfa, saya juga jarang ketemu beberapa anak ini masih sering gak masuk. Oke ya, nanti pelajaran kita hari ini ada pembagian kelompok. Jadi nanti ada kegiatan kelompok yang bersama. Ya, yang pertama dinilai adalah membagi tugasnya. Nah, kalau membagi tugasnya baik, mengorganisir kelompok itu dapat nilai skor yang tinggi. Ya, kemudian nanti setelah itu juga ada membuat presentasi. Ya, kemudian menampilkan presentasi. Kalau presentasinya bagus, ya percaya diri dalam menampilkan presentasi, itu juga nilai atau skornya tinggi. Ya, jadi nanti ada langsung dinilai untuk penilaian kelompok sikap, kemudian ada juga nilai hasil kelompoknya, kerjaan kelompoknya. Oke, informatika di bab selanjutnya yaitu sistem komputer. Nah, pelajaran hari ini tujuannya ya, yang pertama nih, melalui demonstrasi Pak Gito nanti akan menampilkan di sini ada beberapa materi. Nah, itu melalui demonstrasi guru peserta didik mampu mengidentifikasi komponen perangkat keras pada komponen perangkat input, output, proses dan media penyimpanan dengan tepat, gitu ya. Kemudian melalui demonstrasi peserta didik mampu mengidentifikasi komponen perangkat lunak komputer, jenis perangkat lunak sistem operasi, aplikasi penjelajah internet dan aplikasi persuratan dengan tepat. Kemudian melalui praktek ya, peserta didik dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan cara kerja perangkat lunak pada sistem komputer dengan benar. Ya, kemudian peserta didik melaksanakan pembelajaran sistem komputer dengan berkolaborasi dengan baik. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan. Silakan tarik, bisa nggak? Itu apa itu? Nah, coba ditarik. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Ya, ini kan baru pretest, memang belum dijelaskan sama guru kan. Jadi ini pretest, alhamdulillah ya, kalian bisa sementara mungkin masih menebak. Masih menebak, kamu udah tahu jawabannya beneran. Ada yang tahu? Ya. Oke. Nah, yang tadi kalian klik itu tarik ke bawah, kemudian kalian cocokkan. Itu namanya perangkat keras yang ada di dalam komputer. Ya, ada namanya perangkat keras. Jadi komponen komputer itu kan ada berapa? Komponen sistem komputer ada berapa? Tiga. Komponen sistem komputer itu ada tiga. Yang pertama adalah hardware. Apa itu hardware? Hardware itu perangkat keras. Ya, kemudian ada software atau perangkat lunak. Kemudian ada brainware. Nah, brainware itu adalah pengguna atau user. Ya, jadi sistem komputer itu memiliki tiga komponen. Komponen perangkat keras atau perangkat keras tadi bahasa Inggrisnya hardware, gitu ya. Perangkat keras atau hardware. Kemudian ada perangkat lunak. Nih, perangkat keras atau hardware. Kemudian ada perangkat lunak atau software.
Kemudian ada brandware. Brandware itu pengguna atau user. Oke. Nah, hari ini 1 jam kita akan fokus belajar tentang hardware atau perangkat keras. Oke. Jadi perangkat keras itu terdiri dari beberapa komponen perangkat. Perangkat keras itu ada perangkat input, ya. Kemudian ada perangkat proses, ya. Ada perangkat media penyimpanan dan ada perangkat output. Yang termasuk perangkat input itu apa saja? Ada yang tahu tadi dari komputer tadi waktu pretest itu kan tadi ada monitor, mouse, keyboard gitu ya. Yang termasuk perangkat input itu apa? Flash disk juga bisa termasuk perangkat input, tapi itu sebenarnya perangkat penyimpanan karena dia tempat untuk menyimpan gitu ya. Ada lagi hard disk juga termasuk perangkat penyimpanan. Yang input yang input itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Belum tahu? Di SMP belum pernah dengar? Nih perangkat input nih. Perangkat apa tadi? Perangkat input. Perangkat keras input seperti ini. Perangkat keras input. Apa sih perangkat keras input itu? Nah, perangkat keras input itu perangkat masukan adalah perangkat yang digunakan ya untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah ini contohnya, ini ya, yang termasuk perangkat input. Ini gunanya untuk memberikan masukan ya, namanya juga input ya, memberikan perintah atau masukan tadi. Contohnya apa? Gambar itu? Keyboard, mouse, kemudian apa? Ya ini touchpad, bukan monitor ya, yang ada di laptop itu. Ya yang punya laptop, kemudian ada scanner. Ya ini bukan gambar printer ya, itu gambar scanner. Ya, scanner itu kalau misalnya nih, kamu punya foto jadul, gitu ya, kepengen dimasukkan ke komputer, ya kan? Caranya kan bisa pakai foto, di foto lagi, masukkan ke komputer ya, atau di pakai scan, gitu ya, di scan nanti diedit jadi baru lagi. Nah, perangkat keras itu ini contohnya ada beberapa, nanti ada beberapa lagi, silahkan kalian observasi ya bersama. Ya untuk memasukkan huruf, memasukkan angka, makanya di keyboard itu ada huruf, ada angka, kemudian ada karakter khusus. Ya, contoh tadi tanda tanya, ya, koma dan lain-lain itu. Nah itu fungsinya keyboard. Kemudian mouse untuk apa mouse? Mouse untuk apa? Ada yang tahu mouse untuk apa? Iya menggerakkan. Oke ya, nih mouse memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. Jadi di komputer itu ada pointer ya, yang kayak tanda panah itu gunanya untuk memindahkan, perpindahan atau menggerakkan pointer tadi, betul ya, itu mouse. Kemudian touchpad ini mirip mouse ya, tapi itu biasanya terdapat di laptop, gunanya juga untuk melakukan perpindahan pointer ya. Kemudian ada scanner. Nah, scanner ini adalah alat yang berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam komputer. Contoh tadi misalnya punya foto jadul yang belum pakai kamera digital. Ya, mungkin kalian nggak punya seperti tapi foto mbah-mbahmu misalnya, mbah-mbahnya kalian. Nah, itu misalnya mau dimasukkan ke komputer itu biasanya menggunakan scanner. Oke, itu tadi perangkat input contohnya, ya. Kemudian ada lagi tadi perangkat. Ini ada nggak? Di sini ada nggak? Di lab sini ada nggak? Ada ya. Nah itu apa namanya? Proyektor. Betul. Ini namanya proyektor atau LCD proyektor, gitu ya. Ini untuk memproyeksikan. Gunanya hampir sama dengan monitor. Ya, untuk menampilkan apa yang ada pada komputer, tapi menggunakan
cahaya gitu ya. Itu namanya LCD proyektor. Kalau yang ini salon, ya. Salon. Ini sering buat nyala siapa gitu. Ya ini namanya speaker. Ya. Speaker gunanya untuk apa? Suara ya, untuk menampilkan suara ya atau memperdengarkan suara dari komputer. Ini contohnya tadi perangkat keras. Tadi yang input apa? Kalau yang input contohnya yang input Rehan apaan? Yang input? Yang input perangkat input apa tadi? Primadi. Tadi yang perangkat input. Kalau ini kan perangkat output. Perangkat input, perangkat keras input tadi. Lupa. Monitor itu nomor monitor. Itu termasuk perangkat keras output. Yang input tadi. Kamu benar. Kita apa bit? Perangkat output. Proyektor. Monitor ada nggak di sini monitor? Ada. Printer ada ya? Ada ya di lab sini ya. Itu namanya printer. Oke. Lanjut. Perangkat keras pemproses. Nah ini yang mungkin kalian juga pernah lihat karena dia adanya di dalam CPU, Central Process Unit. Ya biasanya kalian hanya lihat itu kotak aja ya. Kotak CPU ini ada di dalam CPU, Central Processing Unit. Nanti kita akan belajar tentang CPU apa, ya, prosesornya itu apa, gitu ya. Gimana cara kerjanya itu nanti setelah pengenalan perangkat keras. Di dalam CPU itu ada terdapat perangkat keras. Bentar dulu nelpon siapa? Hah? Ayamnya. Nelponnya nanti dulu, ya, nih perangkat proses itu adanya di dalam tadi apa namanya? CPU, ya. Yang ada di, kalau di sini nggak ada yang langsung di sini, ya. Oke ya, ini perangkat keras pemproses itu ada yang namanya ini. Apa ini? Prosesor. Sing jauh dasar siapa? Asifa. Wah, siapa namanya? Ya, Alvin tuh. Terima kasih Mas Alvin. Benar jawabannya. Ini namanya CPU atau prosesor. Ya, CPU ini. Mas Asifa dibagikan. Kita akan bekerja secara kelompok. Silakan Mas, dibagikan sesuai namanya. Nah, di dalam lembar kerja yang saya bagikan, ya sudah ada namanya, ya di situ ya. Sudah saya bentuk kelompoknya. Silakan nanti langsung mengelompok. Ya, yang sama kosong. Ya. Oke ya, Raul sama Siwa sudah ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Lembar kerjanya langkah pertama adalah dengan membuka video. Ya, membuka video. Tadi yang ini. Ini ketik di sini Mas, ketik tuh. Informatika, Bumi Langit, set presentasi. Coba ketik di sini. Ini dibuka nggak apa-apa tuh, yang dua jadi yang dua isi, yang dua bisa isi di sini. Ya, rupanya. Ya, yang nulis yuk. Jangan tetap. Tadi apa? Informatika titik. Informatika. Ketik informatika. Dengerin informatika. Matika titik Bumi Langit. Ya, ini kan ada tadinya apa? Video 1 ganti presentasi. Enter. Di situ namanya kelompok berapa Mas? Kelompok berapa? 4. Tulis di sini cari yang kelompok 4. Kelompok berapa? 3. 4. Tulis di sini. 3 perangkat keras penyimpanan apa saja? Tulis. Ya, yang 2 yang nggak ngetik di sini, isi yang ini. Input device apa saja? Cari di sini Google. Coba diketik Google ya.
Google. Ini ya, Google. Tulis. Sini. Apa ini? Input device. Coba diketik. Tangan dua. Input. Ya, spasi ini ya, device. Ya, komputer itu tulis kom. Ya, coba nih. Nah, coba fungsi dan contohnya. Lihat ke device coba, Pak. Apa saja? Input device adalah ke bawah. Contoh nih, keyboard tulis di sini, keyboard. Tulis fungsinya apa? Ya, mouse di sini, yang keduanya mouse. Tulis Mas. Mouse. Ambil ke sini Mas. Yang ini tulis informatika titik ya. Informatika. Nah, yang dua lagi siapa? Halo. Nah, informatika. Tulisannya pada ini ya. Informatika titik bumi langit titik site. Oke. Contohnya itu device gitu Mas. Device satu membantu pengguna komputer untuk mengarah pada sistem komputasi. Ya. Terus? Ya, boleh. Dua. Oke, nggak apa-apa. Memasukkan atau huruf dan simbol serta melakukan perintah-perintah. Ya, oke. Tadi apa? Keyboard. Kemudian Mas, apa namanya? Habis apa tadi punya? Scanner ya, scanner. Oke. Satu lagi. Ya, perangkat. Ya. CPU. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat otak. Ya, betul. Motherboard. Pusat waktunya turun. mengukur kerja dari semua komponen yang tersusun padanya, mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC, lalu Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ini kalau berapa? Ini presentasinya paling percaya diri. Itu ya. Ya, salam. Hubungannya ini baik. Terima kasih ya. Oke ya. Berarti kita sudah selesai hari ini ya. Nah, begitu pada sampai pada kesimpulan dulu. Oke, kita refleksi dulu. Kegiatan yang seperti ini, pembelajaran yang seperti ini, menurut kalian seperti apa? Mendingan kayak gini, gitu ya. Ini sebagai bahan refleksinya begitu. Soalnya saya lihat beberapa anak itu masih belum memperhatikan, gitu ya. Sebagai refleksi gitu. Mendingan seperti ini. Sudah selesai. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada hari ini apa? Perangkat keras itu ada 4 ya. Jadi ya, perangkat keras input, perangkat keras apa? Output, perangkat keras proses, perangkat keras media penyimpanan. Oke ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, waktunya sudah selesai.